Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ya buat teman-teman semua para YouTuber yang bisa dibilang yang sudah lama ataupun yang baru ya sebagai pemula. Nah, di sini saya akan memberikan informasi sedikit. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Mungkin ada yang sudah mendapatkan email ya dari YouTube tentang peraturan YouTube terbaru di 2021 ini. Nah, seperti ini yang teman-teman bisa lihat beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan YouTube ya mengenai layanannya nih. Nah, jadi ada peraturan baru di mana ada tiga kategori ya yang mungkin diterapkan oleh YouTube kepada para kreator ya. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit ya. Jadi mungkin ada yang belum paham ataupun yang masih bingung ya tentang peraturan YouTube yang terbaru ini. Jadi yang pertama ya, dimana Google baru-baru ini ya memperbarui syarat dan ketentuan penggunaan dari platformnya ya streaming video miliknya yaitu YouTube ya. Terdapat 3 poin terkait perubahan yang akan dimulai berlaku mulai Juni 2021 ini ya, tepatnya tanggal 1 kemarin ya. Nah, dari ketiga hal tersebut mencakup pembatasan pengumpulan informasi terkait fitur pengenalan wajah. Nah, setelah itu poin kedua memberikan wewenang baru ya kepada YouTube untuk melakukan monetisasi di semua video tanpa terkecuali. Nah, pada kebijakan ini Google menyebut akan menayangkan iklan pada seluruh video yang beredar di YouTube. Nah, hal ini berlaku untuk semua konten kreator ya tanpa terkecuali YouTuber kecil yang belum melakukan monetisasi. Nah, dijelaskan juga oleh YouTube ya, kami secara bertahap akan menayangkan iklan di sejumlah video yang bersifat aman. Nah, ya, untuk brand-brand ya di kanal-kanal yang tidak mengikuti YouTube Partner Program atau YPP atau pada perjanjian monetisasi. Nah, setelah itu penghasilan dari iklan tersebut akan secara otomatis dikantongi oleh YouTube tanpa sistem bagi hasil. Nah, sementara YouTuber yang bersangkutan tidak akan menerima pendapatan dari iklan yang ditayangkan pada video bikinannya jika belum menerapkan monetisasi. Nah, jadi mungkin bisa digambarkan YouTuber harus melakukan pendaftaran monetisasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil dari tayangan iklan tersebut, jika belum mendaftarkan untuk monetisasi jadi belum bisa untuk menerima hasil dari tayangan iklan tersebut ya. Nah, kreator disebutkan masih bisa mendaftar ke YouTube Partner Program untuk memonetisasi konten apabila telah memenuhi syarat yang diperlukan. Nah, itu dia ya. Nah, pada poin ketiga, Google menyebutkan bahwa mulai 1 Juni 2021 ini, semua pendapatan yang diperoleh kreator dari perjanjian dengan YouTube, misalnya dari YPP, akan diperlakukan sebagai royalti menurut perspektif pajak Amerika Serikat dan bakal dipajaki sesuai ketentuan. Nah, sebelumnya pada bulan Maret lalu ya, YouTube menjelaskan bahwa penarikan pajak ini juga bakal berlaku untuk para kreator di luar Amerika Serikat. Nah, ya teman-teman ya. Nah, pajak yang dikenakan untuk penghasilan mereka yang didapat dari viewer di Amerika Serikat lewat penayangan iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers, dan keanggotaan kanal. Nah, artinya YouTuber asal Amerika Serikat hanya perlu membayar pajak dari negaranya, sementara YouTuber yang dari luar negeri ataupun dari luar Amerika Serikat harus 2 kali membayar pajak. Nah, yakni pajak dari negara sendiri dan pajak dari Amerika Serikat apabila memperoleh pendapatan dari negara tersebut. Nah,
Setelah itu, sementara pada poin pertama soal pembatasan teknologi pengenal wajah yang melarang pengguna mengumpulkan informasi yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi seseorang tanpa izin. Nah, sebenarnya ini sudah lama menjadi bagian dari ketentuan YouTube ya. Nah, jadi hanya saja ini aturan terkait dengan face recognition ya, itu sekarang dibuat lebih eksplisit. Nah, jadi dalam syarat dari ketentuan penggunaan yang baru. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulannya ada tiga macam peraturan ya yang dikeluarkan oleh YouTube. Yang pertama itu pengenalan wajah. Nah, itu melarang kita untuk menggunakan informasi ya dari seseorang yang apa ya, bisa dibilang ada batasnya gitu. Jadi kalau untuk sekilas saja mungkin tidak apa-apa, jadi jangan sampai yang bisa mengidentifikasikan seseorang. Nah, itu dilarang oleh YouTube. Dan yang kedua, YouTube berhak memonetisasi ya dari setiap video yang ada di platformnya tanpa terkecuali ya, YouTuber yang lama ataupun yang masih pemula juga ya. Nah, itu bisa disisipin dengan iklan oleh YouTube. Nah, mungkin itu yang sudah mendaftar monetisasi ya. Nah, sedangkan yang belum mungkin masih belum bisa untuk mendapatkan hasil tersebut. Dan yang belum memonetisasi mungkin hasilnya itu masih dipegang sama YouTube ya, masih belum dibagikan ataupun bagi hasil dengan para kreator. Nah, jadi untuk mendapatkan itu jadi ya harus syaratnya mendaftarkan monetisasi tersebut ya. Mungkin ada syarat dan ketentuannya seperti kemarin yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Entah peraturan sekarang itu ditiadakan atau gimana ya. Yang jelas di sini peraturannya memberikan kelonggaran sedikit ya, mungkin bagi para kreator untuk bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan peraturan YouTube yang keluar di tahun 2021 ini ya, di bulan Juni. Nah, setelah itu yang terakhir pembayaran royalti dan pemotongan pajak. Nah, itu dia. Jadi nanti setiap para content creator yang sudah memenuhi syarat monetisasi mungkin dapat hasil dari tayangan iklan tersebut dan mungkin akan dikenakan pajak. Nah, mungkin untuk terbarunya seperti itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau kurang lengkapnya bisa teman-teman searching lagi lah di browser di mana ya untuk lebih jelasnya. Di sini saya akan menyampaikan saja beberapa poin penting yang mungkin masih membuat bingung mungkin teman-teman ya. Jadi saya menyampaikan hanya sebatas ini saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin lebih detailnya yang seperti apa, nanti bisa searching di browser mengenai peraturan YouTube terbaru ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini tentang informasi peraturan YouTube terbaru di 2021, tepatnya di bulan Juni ini ya, tanggal 1 tadi. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.